Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikada Eva Listiawati dengan NIM 24170511151. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang forecast pengeluaran kas pada PD Cendana. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dalam perusahaan PD Cendana ini terdapat 5 divisi, yaitu divisi supplier, bagian pembayaran, bagian pemegang kas, bagian akuntansi, dan divisi manajer. Nah, pengeluaran kas ini dimulai dari ketika perusahaan menerima pembelian bahan baku. Maka bagian supplier akan membuat faktur secara manual dan menghasilkan 2 rangkap dokumen faktur. Untuk faktur pertama akan disalurkan ke bagian pembayaran, sedangkan dokumen faktur yang kedua akan diarsipkan berdasarkan nomor urut, yaitu nomor 1. Nah, faktur yang pertama ini akan disalurkan ke bagian pembayaran, akan dibuatkan SPPK secara manual dan menghasilkan 2 rangkap surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK. Nah, surat permintaan pengeluaran kas yang pertama ini akan dikirim ke bagian manajer. Untuk surat permintaan pengeluaran kas yang kedua itu akan diarsipkan berdasarkan nomor urut, yaitu nomor 2. Untuk surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK yang pertama itu disalurkan ke manajer, yaitu akan dibuatkan persetujuan SPPK secara manual dan menghasilkan SPPK yang telah disetujui. Adapun dokumen ini akan dikirimkan ke bagian pemegang kas, yaitu akan dibuatkan BKK secara manual. Kemudian akan dibuatkan 3 dokumen rangkap bukti kas keluar, yang dimana untuk bukti kas keluar BKK yang pertama ini beserta uangnya akan dikirim ke bagian pembayaran. Untuk bukti kas keluar BKK yang kedua akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan yang ketiga, bukti kas keluar BKK yang ketiga akan diarsipkan ke bagian pemegang kas berdasarkan nomor urut. Nah, kita bahas dulu yang pertama, bukti kas keluar ini beserta uangnya akan dikirimkan ke bagian pembayaran, di mana bukti kas keluar ini beserta uangnya akan dilakukan pembayaran secara manual dan menghasilkan berupa dokumen data pembayaran berupa uang. Kemudian data ini akan dikirimkan ke bagian supplier, yaitu akan dibuatkan surat pelunasan pembayaran atau SPP. Nah, ketika sudah dibuat pelunasan akan menghasilkan 2 rangkap dokumen SPP. Nah, untuk dokumen SPP yang pertama akan dikirim ke bagian pembayaran, sedangkan yang kedua akan diarsipkan ke bagian supplier berdasarkan nomor urut. Sebelumnya kita ke SPP ini, SPP yang pertama ini akan dikirimkan ke bagian pembayaran. Di sini akan dibuatkan laporan pembayaran atau LP yang menghasilkan laporan pembayaran LP berupa dokumen di rangkap 2. Nah, untuk laporan pembayaran LP yang pertama ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi, dan yang kedua ini akan diarsipkan ke bagian pembayaran berdasarkan nomor urut. Nah, seperti dalam pemegang kas ini
kita dengan laporan pembayaran sama bukti kas keluar ini akan disalurkan ke bagian akuntansi secara bersamaan. Kemudian akan dibuatkan laporan pengeluaran kas secara manual dan menghasilkan 2 rangkap dokumen LPK, di mana LPK yang pertama ini akan disalurkan ke bagian manajer, dan LPK yang kedua ini akan diarsipkan ke bagian akuntansi berdasarkan nomor urut. Selanjutnya, LPK yang pertama ini dikirim ke bagian manajer dan proses pengeluaran kas pada PD Cendana sudah selesai. Sekian pemaparan flow kas, pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Apabila ada kesalahan kata maupun pemaparan yang kurang jelas, saya mohon maaf dan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.